Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak ibu yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita di pertemuan kita yang ketiga dari teks berita ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang disampaikan pada hari ini kalian bisa terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau di teks berita yang pertama kita sudah ketemu sama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ada adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan kalian di situ diminta untuk mencari jawabannya dari 5W+1H dari berita yang kalian cari. Yang pertemuan kedua lalu kita ada tentang struktur teks berita, dan kemarin juga sudah Bu Anita kasih tugas ya. Tugasnya disuruh membuat struktur teks berita mulai dari kepala berita, tubuh berita, bahkan juga ekor berita. Nah, sekarang materinya adalah tentang menanggapi isi teks berita. Jadi tanpa waktu lama, Ibu akan share materi kita hari ini. Oke, kita lihat. Kompetensi dasarnya masih sama yang pertemuan pertama, pertemuan kedua, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Indikator yang dicapai adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Tapi tujuannya dari unsur ini, kita ingin bahwa kalian yang di rumah sebagai peserta didik bisa membuat tanggapan terhadap isi berita yang didengar dan ditonton. Isi berita tanggapan itu bisa berupa sesuatu yang sifatnya menyetujui, bisa sifatnya sesuatu yang menolak, namanya kita memberikan komentar. Kayak misalnya teman kita jatuh, kita apa sih komentar? Nggak hati-hati sih jalannya, itu namanya memberikan komentar atau memberikan tanggapan. Next ya. Cara memberikan tanggapan yang pertama itu ada berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita misalnya membicarakan masalah COVID, kita nggak bisa membicarakan masalah tentang keuangan, tapi harus sinkron dengan apa yang sedang dibahas. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Jadi kita kalau memberikan tanggapan itu berarti kita harus bisa dipahami sama orang lain apa yang kita tanggapi. Terus alasannya kenapa. Terus ada solusinya dari masalah yang kita tanggapi. Nah, itu namanya kita mengemukakan tanggapan. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulang pendapat orang lain. Artinya adalah kalau kita memberikan tanggapan misalnya anak itu kamu terjatuh, kamu tidak hati-hati sih, terus diulang lagi tuh pendapatnya. Iya, lu nggak hati-hati sih. Nah, itu namanya mengulang pendapat yang sama. Atau misalnya ketika melihat teman jatuh, kamu tidak hati-hati sih. Mungkin sendal kamu terlalu besar. Nah, itu namanya pendapat yang berbeda dari antara dua orang tersebut. Jadi nggak boleh mengulang pendapat orang yang lain dengan pendapat yang sama ya. Yang selanjutnya, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Supaya apa? Supaya orang lain yang memberikan tanggapan atau yang mendengarkan tanggapan itu tidak tersinggung dengan tanggapan yang kita berikan. Yang terakhir, yaitu tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Bahasa yang digunakan harus sopan. Oke, kita next ya. Kita lihat video kali ini. Contoh berita gempa Yogyakarta. Sebentar ya, karena loadingnya agak cukup lama. 28 Juni, gempa bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Gempa mengguncang daerah Yogyakarta dan sekitarnya sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari BMKG, gempa tersebut dimutakhirkan menjadi 5,1 skala Richter. Pusat gempa berada di 66 km arah selatan Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, dengan kedalaman 61 km. Dikabarkan ada sejumlah rumah warga di perumahan Sumur, Kelurahan Giripuro, Purwosari yang terdampak gempa 5,1 skala Richter. Tak hanya rumah warga, ada pula satu tempat ibadah yang juga mengalami rusak ringan. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sebab penghuni dilaporkan langsung keluar dari rumah begitu merasakan getaran gempa. Saat ini belum bisa dipastikan berapa total kerugian akibat rusaknya rumah warga. Meski demikian, tim reaksi cepat tanggap sudah kirim ke lokasi kejadian untuk membantu penanganan.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jogja, ada Alexander Aprita yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Alexander. Halo, Alexander, bisa dijelaskan seperti apa tingkat kerusakan yang dilaporkan akibat gempa berkekuatan 5,1 skala Richter tersebut? Ya, kita sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Gunung Kidul atau BPBD Gunung Kidul Edi Basuki, di laporan pertama itu di Purwosari, satu rumah warga di mana plafon rumahnya runtuh dan menimpa satu unit laptop milik penghuninya. Kemudian juga ada 14 rumah warga di wilayah Kelurahan Gireskar Panggang, itu juga mengalami kerusakan ringan berupa atap runtuh di bagian gentengnya seperti itu. Meskipun seperti itu disampaikan sebelumnya tidak ada korban jiwa sama sekali, karena saat kejadian warga juga sudah menyelamatkan diri dan kondisinya waktu itu sudah bangun seperti itu. Tapi untuk angka kerugian sendiri belum diketahui karena sampai saat ini pendataan masih belum dilakukan. Oke, Alexander, mungkin adakah korban luka yang akibat adanya gempa tersebut? Ya, sejauh ini dari laporan di Diterima belum ada sama sekali korban luka karena dari warga sendiri untungnya sudah langsung bisa mengamankan diri. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi saat ini juga sudah mulai diperbaiki oleh warga setempat, dibantu oleh tim itu. Untuk angka kerugian sendiri belum bisa diketahui karena pendataan masih dilakukan. Hanya saja dilihat dari kerusakan yang terjadi masih ringan. Tidak. Oke, Alexander, bagaimana tindak lanjut pemerintah sendiri pasca peristiwa gempa bumi ini? Ya, sejauh ini dari BPBD sudah mengirimkan tim reaksi cepat ke lokasi kejadian, terutama yang sudah dilaporkan seperti di Purwosari dan di Panggang. Kemudian juga mengirimkan bantuan berupa logistik makanan bagi mereka yang membantu melakukan kerja bakti seperti itu. Alexander, mungkin ada imbauan sendiri dari BMKG terkait gempa bumi yang mengguncang Gunung Kidul? Ya, seperti dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Yogyakarta, Iksan Pramudia itu menyampaikan agar masyarakat tetap waspada, namun juga mewaspadai informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Artinya tidak langsung percaya begitu saja, melainkan harus mengecek lebih lanjut informasi tersebut ke akun atau situs resmi dari BMKG. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja, Alexander Aprita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Oke, nah dari video itu kita bisa membuat tanggapan. Di sini ada yang Bu Anita buat tanggapan contoh persetujuan sama penolakan. Kita baca ya sama-sama ya. Saya setuju bila pengungsi korban bencana alam gempa bumi di Yogyakarta segera diberi sumbangan berupa bahan makanan karena banyak di antara mereka yang kelaparan. Sumbangan tersebut hendaknya diberikan secepatnya dan segera didistribusikan ke seluruh tempat pengungsian. Tadi kan di akhir reporter itu membicarakan bahwa ternyata mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah setempat. Nah, kita lihat di contoh penolakannya, saya kurang setuju bila sumbangan untuk korban bencana, terutama sumbangan makanan, diberikan secara bertahap. Nah, yang kita ambil adalah masalah ini ya, sumbangan bahan makanan ya. Sumbangan makanan diberikan secara bertahap, bahkan kadang terlambat pendistribusiannya. Hal ini akan menambah penderitaan para korban. Menurut saya seharusnya sumbangan tersebut segera didistribusikan kepada para korban. Nah, itu adalah contoh tanggapan bentuk persetujuan sama bentuk penolakan. Jadi nanti kalian dihadapkan sama video yang ini masuk ke tugas ketiga ya. Ini videonya berupa berita COVID-19. Di sini ada YouTube-nya. Nanti kalau ternyata diklik gambarnya nggak mengeluarkan video, berarti kalian bisa langsung buka YouTube-nya di sini ya. Nanti, nah di sini tugas kalian adalah disuruh membuat tanggapan, persetujuan, dan penolakan seperti contoh yang tadi sebelumnya tuh ya. Kan ada berita, terus ada contoh tanggapannya. Pakai bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa. Jadi kalian nonton, kalian simak beritanya, lalu kalian buat tanggapan, penolakan, dan persetujuan. Oke ya, dari berita peristiwa COVID-19 yang telah kalian tonton berikut ini. Oke, terima kasih buat hari ini. Jadi, itu materi kita. Nah, kalian dapat tugas lagi dari Bu Anita. Jangan sampai tidak dikerjakan, semakin banyak nanti tugas yang kalian tumpuk, malah semakin bingung nanti kalian mengerjakannya. Oke ya, terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami. Nanti pengumpulan tugasnya
Kalian bisa langsung kumpulkan di Google Classroom masing-masing. Nanti akan Ibu share di GC ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Sehat selalu buat kalian. Ingat, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian, kurangi mobilitas kalian, dan rajin-rajinlah cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.